Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi selanjutnya, sejarah peminatan, khususnya di sini untuk kelas 11 IPS SMA, yaitu pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Kita akan mempelajari pengaruh kerajaan Hindu-Buddha dulu. Yang pertama adalah pengaruhnya itu ada beberapa hal: politik dan pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Nah, merujuk ke politik dan pemerintahan, yaitu munculnya beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pastinya, dan adanya pembagian struktur pemerintahan. Ekonomi yaitu hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Jadi bangsa kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa luar selain sesama kerajaan-kerajaan di era Hindu-Buddha dan Islam. Dan dari dulu bangsa kita itu maju di bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Dan sosial, pemberlakuan sistem kasta dalam masyarakat, dan banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha di masa itu. Selanjutnya, contoh dari pengaruh Hindu-Buddha ada beberapa aspek. Yang pertama, di bidang kesenian ada bangunan candi, yaitu ada Candi Mendut, Keraton Ratu Boko, ada relief perahu bercadik, dan juga patung. Nah, kalian bisa melihat dan menikmatinya karya leluhur kita sekarang. Relief itu adalah sebuah gambar atau pahatan yang ada di candi. Biasanya menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di masa itu. Selanjutnya, pengaruh kerajaan Islam. Tadi Hindu-Buddha pengaruhnya, sekarang Islam. Di masa pemerintahan di era masa Islam menyebutkan merubah kerajaan, gelar raja menjadi seorang sultan, dan kerajaan diganti menjadi kesultanan atau kasunanan. Dan dalam perjalanan pemerintahannya, raja atau sultan dibantu lembaga yang dikenal dengan sebutan majelis ulama. Jadi basicnya basic agama, seorang ulama untuk menjadikan penasehat sultan atau raja. Kemudian di bidang ekonomi, menerapkan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran. Apabila ada kapal dagang yang masuk ke wilayah kerajaan tersebut, dan keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Dan seni budaya, contohnya masa Islam ada upacara grebek, keraton, bangunan keraton, ada masjid, ada kitab. Nah, di bidang seni budaya sendiri, tadi contohnya sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bentuk dari kesenian dan budaya. Ya, jadi kesenian dan budaya dan kepercayaan atau keyakinan yang sekarang kita miliki masing-masing itu tidak bisa dicampur aduk. Dalam arti dicampur adukan adalah budaya, tradisi, kesenian untuk era sekarang. Menurut saya pribadi, kita harus menjaga dan menghargai apa yang sudah ada dan jangan dicampur adukan dengan kepercayaan. Seperti itu.
Kemudian pengaruh Hindu-Buddha di masa kini. Nanti pengaruh Islam di masa kini. Yang pertama, untuk berdasarkan arkeologi ada beberapa pembagian atau pembabakan zaman di Indonesia, yaitu zaman prasejarah, zaman klasik atau yang dikenal dengan zaman Hindu-Buddha, Islam, dan masa kolonial. Jadi sejarah bangsa kita itu sangat panjang. Tidak semua bangsa memiliki sejarah yang panjang seperti negara kita. Jadi kita bersyukur lahir dan dibesarkan di negara Indonesia sekarang. Dan pengaruh Hindu-Buddha atau masa Hindu-Buddha, jika ditelisik lebih jauh, pengaruh kehadiran Hindu-Buddha di Indonesia masih kita dapat lihat. Kita simak sama-sama. Pengaruh tersebut merupakan ada dua hal. Pengaruh tersebut ada dua hal. Yang pertama ada pengaruh fisik dan non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Hindu-Buddha yang dapat kita lihat secara fisik seperti candi dan masjid, atau di masa kolonial ada gereja, ada pura, tempat-tempat ibadah di Indonesia sekarang. Yang merupakan tinggalan yang mempengaruhi adat, pola pikir atau perilaku, itu yang non-fisik. Contohnya seperti yang diajarkan oleh orang tua kalian, sopan santun, unggah-ungguh, menghargai yang namanya perbedaan, bukan yang menyimpang ya, tapi menghargai yang berbeda, menghargai perbedaan, bukan kita menghargai yang menyimpang. Kalau yang menyimpang kita harus menyadari dan kita lawan bersama-sama, terutama yang mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja pengaruh Hindu-Buddha di masa kini? Yang pertama, fisik atau wilayah. Wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Jadi, wilayah-wilayah yang ada masuk wilayah seperti Sriwijaya, seperti daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta Sriwijaya juga berusaha menaklukkan Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan ini menguasai tidak hanya wilayah Indonesia sekarang, tapi wilayah negara lain sekarang, seperti wilayah Pahang yang dikuasai oleh Singasari saat ini di Malaysia, Melayu saat ini ada di Sumatera Barat, terus istilah daerah gurun atau nama pulau di Indonesia bagian timur. Peradaban Majapahit juga sama. Jadi penaklukan masa Majapahit mempengaruhi lautan, perdagangan, dan menyebarluaskan pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dan pada akhirnya wilayah-wilayah tersebut menjadi negara Indonesia yang kita tinggali sekarang. Arsitektur. Salah satu pengaruh yang bertahan saat ini adalah arsitektur di bidang bangunan. Bagian bangunan yang terpengaruh adalah bagian bangunan seperti halaman, atap, bangunan, atau gapura. Yang pertama adalah bagian bangunan candi yang terdiri dari 3 bagian. Ada Burloka atau dunia manusia, Buvarloka atau dunia orang-orang yang tersucikan, dan Sarloka atau dunia para dewa. Konsep ini kemudian diadaptasi
Dan saat ini dapat kalian lihat seperti di rumah-rumah tradisional masyarakat Bali. Nah, ini contoh gambarannya. Ini tampak depan dan ini tampak samping. Selain itu, pembagian tersebut juga dapat dilihat pada halaman rumah dibagi menjadi 3, yaitu njaba, halaman depan, njaba tengah, halaman tengah, dan jeruan atau halaman belakang atau dalam. Selain pada pembagian bagian masjid, pengaruh arsitektur dapat kita lihat di atap bangunan. Contohnya ini, Masjid Agung Demak, yang merupakan akulturasi, yaitu penggabungan dua unsur budaya menjadi budaya baru, tapi tidak meninggalkan budaya yang asli. Di Masjid Agung Demak sendiri itu menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Selain dua hal di atas, bagian gapura juga dapat pengaruh dari masa Hindu-Buddha. Tidak hanya di Masjid Agung Demak, kalian yang beragama Islam bisa melihat masjid atau istilah Jawanya itu langgar atau musola, atapnya mesti tumpang atau kerucut ke atas. Itu bentuk arsitektur akulturasi dua hal yang berbeda, Hindu-Buddha dan Islam. Dan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa nenek moyang kita menghargai yang namanya perbedaan. Dan ini gapura, yaitu Candi Bajang Ratu, peninggalan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus sekitar tahun 1549 Masehi, dan masjid ini memiliki arsitektur antara Hindu-Buddha, Islam, dan Turki. Nah, ini adalah gapura. Dan ini tempat seperti tempat ibadah agama Hindu, pura. Ini contohnya. Kemudian yang non-fisik yaitu teknologi perkapalan. Ciri khasnya antara lain adalah badan atau lambung kapal yang berbentuk seperti huruf V. Ini contohnya lambung kapal di era Sriwijaya. Ciri khas yang lain adalah bentuk haluan atau buritan yang simetris. Tidak ada sekat, kedap air di bagian lambungnya, dan tidak menggunakan paku atau besi dalam pembuatannya, serta kemudi yang berganda di kiri dan kanan buritan. Biasanya kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan yang lain, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. Ini contohnya yang ada di relief Candi Borobudur. Ini replika kapal Borobudur yang tersimpan di Museum Samudra Raksa. Nah, teknologi yang tanpa paku besi itu yang di era sekarang itu sulit sekali kita temui, dan teknologinya nenek moyang kita sudah maju di masa itu. Selain itu ada navigasi pelayaran. Nah, navigasi pelayaran bangsa Indonesia itu bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut di masa itu. Selain itu ada sistem pendidikan. Jika saat ini kalian banyak menemukan sekolah yang memilih asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik.
Salah satu kerajaan yang terkenal pendidikan agama Hindu-Buddhanya yaitu asrama yang ada di Sriwijaya. Bahasa dan sistem aksara. Nah, pada masa awal Hindu-Buddha masuk Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Dan pada akhirnya, bahasa Sanskerta lah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia, yang kebanyakan diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang salah satu yang penting juga. Upacara atau tradisi di masa Hindu-Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara yang bertahan saat ini seperti ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Upacara ngaben sendiri itu adalah upacara kematian dengan membakar mayat dan abunya dilarung ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan roh dari belenggu keduniawian dan bersatu dengan Tuhan. Selain itu, wayang mengalami percampuran akulturasi lagi dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti Ramayana, Mahabharata, dan pegelaran wayang kulit hingga saat ini masih kita nikmati. Bentuk akulturasi yang lain adalah tokoh punakawan, itu asli Indonesia. Jadi ada akulturasi di kesenian tradisi wayang. Kita harus bangga apa yang kita miliki. Itu yang penting. Ini contoh upacara ngaben yang ada di Provinsi Bali. Tadi kita membahas Hindu-Buddha, sekarang pengaruh Islam pada masa kini. Walaupun masa kejayaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, disebabkan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dan mereka melakukan penjajahan di wilayah Indonesia sekarang, namun tetap memberikan pengaruh besar yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Tidak hanya Hindu-Buddha, tapi kepercayaan yang lain seperti agama Nasrani, juga Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang diakui oleh negara. Selain pengaruh kepercayaan masyarakat Nusantara pada masa itu, kehadiran Islam tentunya juga mempengaruhi aspek lain. Kita simak sama-sama. Tentu kalian masih ingat kerajaan-kerajaan Islam yang bertumbuh pada perdagangan, ya. Jadi perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, sama halnya dengan masa Hindu-Buddha. Yang kedua, pelabuhan yang dulu menjadikan tempat perdagangan masih ada. Seperti di Jakarta, dulu namanya Batavia, Sunda Kelapa dulunya. Sekarang masih bisa kita lihat dan kita kunjungi. Nah, perdagangan antar pulau, antar wilayah, dan antar negara, wilayah Indonesia dari dulu sampai sekarang sangat strategis melalui Selat Malaka, menghubungkan Eropa ke wilayah Asia atau sebaliknya. Pengaruh Islam yang pertama ada bahasa. Hindu-Buddha, bahasa secara tidak langsung bahasa pemersatunya adalah bahasa Sanskerta, tulisannya Palawang. Untuk masa Islam, bahasa pemersatunya itu adalah bahasa Melayu. Bangsa Melayu yang tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada
abad ke-15 dan aktivitas bangsa Melayu menggunakan bahasa Melayu sehari-hari. Ini contohnya. Salah satu naskah huruf Arab gundul dan bahasa Melayu kuno. Melayu kuno selain itu, jaringan keilmuan di Nusantara. Kita ambil contoh di masa kejayaan Samudra Pasai sebagai pusat studi agama Islam di Nusantara dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi masa Islam dan masa Hindu-Buddha itu tidak serta-merta Hindu-Buddha langsung berubah menjadi Islam. Tidak. Itu satu era. Contoh di masa Sriwijaya dan Majapahit. Yang memeluk agama Islam di masa itu sudah ada, tapi sebagai minoritas. Di masa kerajaan Majapahit kita ambil contoh, Majapahit pemerintahannya tidak mempersoalkan kepercayaanmu apa, tidak memaksakan agamanya harus sama dengan yang mayoritas di Majapahit, yang penting benderanya satu, Majapahit. Jadi asal muasal walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu negara. Itu sudah kita anut oleh bangsa Indonesia sekarang. Jaringan keilmuan yang masih sampai sekarang ada yaitu sistem pendidikan Islam, yaitu pesantren atau madrasah. Ini adalah madrasah Somalangu, merupakan pesantren pertama di Asia Tenggara. Kemudian, akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara karena kepercayaan Hindu-Buddha itu sudah berlangsung lama di Indonesia. Perlu kalian garis bawahi, kepercayaan atau agama yang ada di negeri ini saat ini, masuk ke Indonesia saat ini, tidak ada benturan atau pemaksaan. Jadi, masyarakat Nusantara yang masih beragama Hindu-Buddha ataupun yang masih menganut animisme atau dinamisme atau kepercayaan yang lain yang lebih lama atau lebih tua, agar dapat diterima, Islam perlu berbaur dengan budaya asli. Budaya ya. Akulturasi budaya itu dapat kamu lihat pada masjid dan menara yang sudah saya jelaskan di Hindu-Buddha. Atap masjidnya tumpang seperti rumah ibadah agama Hindu. Kemudian makam. Makam biasanya terdapat dekat dengan masjid, terutama Masjid Agung, seperti makam-makam sultan-sultan di Demak, di samping Masjid Agung Demak, kompleks makam di Samudra Pasai, makam-makam di Aceh, dan sultan di Goa. Seni ukir. Nah, karena di kepercayaan Islam, patung itu tidak diperkenankan, masa Islam itu muncul seni ukir yang disebut kaligrafi. Ya, karena di kepercayaan Islam itu tidak diperkenan untuk menggambar manusia atau hewan, itu diganti secara tidak langsung ke kreativitasnya bangsa kita, yaitu kaligrafi. Aksara dan sastra huruf Arab atau Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam dan digunakan dalam surat atau kaligrafi atau juga karya sastra pengaruh Persia
banyak pedagang yang datang ke Indonesia. Selain itu, sastra seperti cerita Amir Hamzah, terus ada cerita 1001 Malam, dan ada 4 macam seni sastra masa Islam. Nah, ada hikayat, babat, suluk, dan syair. Jadi, ada 4 macam seni sastra pada masa Islam, yaitu hikayat, babat, suluk, dan syair. Ini contoh-contohnya, kalian bisa simak. Nah, sistem kalender. Kalian pasti pernah mendengar perayaan Satu Suro di Yogyakarta. Itu adalah salah satu pengaruh Islam yang masih kamu ikuti sekarang, yaitu akulturasi, salah satu bentuk akulturasi. Jadi, akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari penggabungan kalender Saka, masa Hindu-Buddha, dan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama-nama hari seperti nama-nama pasaran ya, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dan sedangkan dalam kalender Islam ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, dan seterusnya. Selain itu, nama-nama hari seperti Ahad, Senin, dan seterusnya ini adalah perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama-nama seperti Sura, Safar, Mulut, dan lain-lain. Ini salah satu perayaan malam Satu Suro yang diadakan setiap tanggal 1 di bulan Muharram. Di tradisi, budaya, kepercayaan, suku, ras, bangsa kita itu sangat banyak, sangat bervariasi, sampai bangsa lain itu mengapresiasi kok bisa dari perbedaan itu bersatu menjadi Indonesia. Dan kewajiban kita sama-sama generasi muda yang sekarang menjaga dan melestarikannya. Ya, sampai di sini dulu. Dukung channel kami agar lebih maju dan lebih bermanfaat. Walaupun masih banyak kekurangan, keterbatasan, kami berusaha untuk men-sharingkan hal-hal yang kami ketahui. Masukan, saran, silakan kalian komen di channel YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.